Karena bukan cuma modal, oh nikah bagus, enggak juga. Kalau bukan orang yang tepat, belum mampu, dan lain sebagainya, ya bisa jadi itu haram. Perceraian itu dibenci sama Allah meskipun Itu boleh. haram nggak sih kalau cerai? Enggak haram, boleh. nggak haram. Bahkan beberapa hal cerai itu wajib. Kalau suaminya zolim pada istrinya, itu harus cerai. Harus diceraikan. Kalau istrinya nggak dinafkahi selama 3 bulan, ya harus diceraikan. Nunggu sampai mampu dan dikasih jalan agar dia mampu, pasangan yang seperti itu. Misalnya tapi ini kalau udah mentok nih ya, tapi seharusnya ya tidak pernah terjadi gitu. Misalnya nih ya, misalnya Arafah nih umurnya sekarang 23 gitu. Terus kayak Arafah tuh kayak udah kayak nggak mikirin pacaran gitu-gitu ya. Terus habis itu sebenarnya kayak Arafah tuh ada nih orang yang suka gitu di umur 23, tapi tuh Arafah tuh kayak males nikah gitu-gitu sampai akhirnya kelewat gitu-gitu. Apakah nanti jodoh Arafah bakalan kayak gimana apa? Iya. Gimana sih? Jadi begini, jangan berpikir bahwa jodoh itu orang yang sudah ditentukan ini dan kalau bukan ini berarti bukan jodoh kita. Jangan berpikir seperti itu. Jadi? Kalau berpikir seperti itu, gimana kalau kita minta sesuatu untuk jodohnya kita, oh si B berubah gitu, misalnya. Itu gimana? Nggak bisa kan? Akhirnya berarti jodohnya diubah-ubah dong sama Allah. Ini enggak. Jadi jodoh itu siapapun yang kemudian ketika kita ketemu, kita cocok, kita sudah mampu dan itu pilihan kita, maka itu jodoh. Jadi nggak ada istilahnya, oh kelewat, jodohnya udah kelewat di belakang, nggak ada. Jadi kelewat. Kenapa? Karena kelewat. Iya, karena waktu itu Arafah masih sibuk. apa katanya? Masih sibuk. Artinya masih bekerja kan, masih merintis karir. Yaitu termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang mau menikah. Dia harus sudah matang. Oh ya udah, gua berubah mau serius nih cari pasangan. Maka Allah berikan jodohnya. Jadi nggak ada istilahnya, oh jodoh udah kelewat. Karena jodoh itu bukan ditentukan orangnya. Oh si A, si B, jodohnya enggak. Kan kita misalnya ini kayaknya jodoh gue nih kayaknya pas banget nih sama gue banget gitu. Tapi dia punya pacar gitu. Terus habis itu bilang? Ya bilang melalui cara-cara yang tepat gitu ya. Kayak tadi ngabari lewat orang. Lagian tapi kalau kamu nggak kenal sama dia kok tahu jodohnya kamu itu dia? Enggak, misalnya satu circle lah. Oh, satu circle. Gitu, teman-teman. Tapi kan tetap aja nggak tahu, nggak pernah hubungan. Kan kadang pas jadi teman baik, pas jadi pasangan jadi jelek. Jadi kita itu memang nggak boleh pacaran, tapi juga nggak boleh menikah tanpa kenal. Beli kucing dalam karung tuh, nggak boleh. Karena itu kaitannya agar kita terus terikat di dunia dan di akhirat kalau bisa. Misalnya nih, kita udah ngerasa nih dia jodoh kita, tapi kita nggak dapet restu gitu. Itu jodoh apa bukan? Jadi gini, idealnya memang pernikahan itu direstui oleh kedua orang tua sebagai wali kita. Tapi dalam sebagian madhab, wali itu tidak dijadikan syarat dan rukun pernikahan bahkan. Itu untuk menunjukkan apa? Itu untuk menunjukkan bahwa kalau orang tua, anaknya itu sudah ketemu jodohnya yang sudah baik, maka dia harus merestui. Jangan menghalang-halangi. Kalau kayak gitu gimana? Ada jodohnya anaknya yang baik, maka orang tua harus merestui. Harus merestui, nggak boleh nggak merestui. Kalau tetap dia nggak mau merestui gitu? Misal dia nggak mau datang kalau dia nikah nggak mau? Nggak mau datang dan nggak mau jadi wali. Kalau kita bermadhab Syafi'i, ya memang nggak boleh. Harus ada wali. Karena itu harus kita memperjuangkan. Memperjuangkan dia jadi jodohmu aja bisa, masa memperjuangkan orang tua merestui nggak bisa. Kalau dia memang orang baik-baik bisa diperjuangkan. Nah, tinggal cara memperjuangkannya. Bagaimana? Pertama, jangan hanya bacot, tapi tindakan. Jangan hanya bacot. Jadi tunjukkan calon suamimu itu, tunjukkan bahwa dia adalah pilihan terbaikmu. Dengan datang ke rumahnya, bertutur kata yang baik, menyatakan diri siap, memperlihatkan bahwa dirinya siap. Kemudian yang kedua, kalau kamu omongan kamu kepada orang tuamu harus menjelaskan dengan cara-cara yang baik agar orang tuamu meyakinkan. Dan kalau bisa tidak bisa dengan penjelasan, itu dengan sikap yang baik. Karena kadang orang tua itu menilai dengan emosi. Kalau kita udah sambil mijitin dia, berbicara dari hati ke hati, biasanya akan nerima orang tua itu. Kalau nggak bisa juga, ngomong lewat orang yang dihormati oleh orang tua kita. Misalnya ada ustadz, ada habib, ada ulama, ada tokoh masyarakat, Pak RT yang orang tua kita hormat kepada dia, ngomong lewat orang yang dihormati. Karena kadang sesuatu itu akan diterima
Karena yang ngomong adalah orang yang dihormati. Kalau kita yang ngomong dia angka, lu dari mana sih? Apaan sih lu anak kecil nggak Iya, tahu apa-apa. bocah, nah. Nih orang tua lu nih udah pernah makan asam garam, Makan asik. asam garam. Ih, lagian makan asam garam. Dulu tuh gue makan asam sama Garam. enggak sama gula. Biasanya asam kan sama gula. Kalau sama garam, Asam garam. iya, nggak enak dong. Nah, terakhir nih, aku mau kasih satu hal. Gini, jodoh itu kaitannya dengan dua hal. Yang pertama adalah usaha. Tapi yang kedua yang juga harus dipegang, jodoh itu juga di tangan Tuhan dan karenanya perlu doa. Karena itu kita juga harus mendoakan diri kita agar mendapatkan jodoh terbaik. Nah, gimana doanya, Bib? Pertama, di Al-Quran tuh banyak sekali doa. Doa-doa yang diajarkan. Misalnya, Allah ajarkan tuh, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan tinggalkan aku sendiri. Oh, nggak bisa, Bib, saya bacanya bahasa Arab. Gini aja, doa terbaik itu doa yang disampaikan dari hati yang tulus. Pakai bahasa apapun. Ya udah, doa agar dikasih jodoh yang terbaik, maka Allah akan ngasih kita, akan giring kita kepada jodoh yang terbaik. Kalau doa harus spesifik gak sih? Nggak apa-apa, doa tuh sespesifik dan setinggi apapun, karena kamu punya Tuhan yang maha besar. Jadi, hajar. Spesifik, guys. Saya, ya Allah, jodohkan saya dengan bintang Emon. Itu mah benar-benar tertuju. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau Kalau nggak bintang Emon dia aja nggak apa-apa, ya Allah lucu juga gitu. iya, kalau nggak bintang Emon, aturin, ya Allah gimana sekiranya bintang Emon. Kan kamu maha kuasa. Bintang Emon gitu kali ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi doa itu spesifik nggak apa-apa. Karena Allah yang nantang kita. Ut'uni, kata Allah. Doa, saya akan kabulkan. Yang terpenting kalau sudah jelas doanya minta bintang Emon, nggak dikasih bintang Emon, maka baru kita tawakal dan bersyukur. Karena ketentuan Allah itu yang terbaik bagi kita. Tapi pas doa nggak apa-apa. Hajar sebut merek. Tapi kalau udah dikasih yang lain, ya udah kita syukuri dan kita tawakal. Oh, berarti yang terbaik adalah ini. Mungkin gini juga kali ya, minta Arafah berdoa nih, minta bintang Emon. Nah, bintang Emon berdoa minta orang lain gitu. Doanya bintang Emon yang paling kuat. Nah, akhirnya biarin nanti nah, makanya pertama biarin udah tawakal kita. Setelah doa tawakal aja. Karena Allah yang nentuin. Gua, jadi gua berdoa minta lulunya minta Sekarang yang nentuin yang terbaik itu Allah, bukan lo, bukan bintang Emon. Yang nentuin kan Allah. Oke, Arafah, makasih ya. Saya ngos-ngosan loh sama Arafah. Aduh. Seru banget, Bib, tentang jodoh nih emang bikin pusing kepala. 23 kan umur. 23. Semuanya udah pada gendong anak 1 tahun 2 tahun. Nah, itu juga nggak boleh. Jangan berpikir, karena semua udah gendong anak, gua mau menikah. Enggak. Kemampuan itu nggak ada ukurannya. Nggak ada ukurannya, umur sekian, nggak ada. Kita yang lebih tahu tentang diri kita. Menurut kita udah tahu nggak? Menurut kita ini waktunya kita nikah nggak? Terus kalau Arafah bahkan kalaupun seumur hidup gak nikah juga gak apa-apa kok. Banyak ulama yang gak nikah kalau memang kita merasa tidak mampu. Terus kalau nggak nikah ngapain aja ya? Ya, nyari ilmu. Oh iya, nyari Tapi ilmu guys. Jangan main ludo, hago. Kalau nggak nikah tuh nyari ilmu. Kan? Itu pun kalau nyari ilmu bukan berarti kalau nyari ilmu gak nikah. Enggak. Kalau sekiranya mau ngabdi kepada ilmu yang menyebabkan pernikahan ganggu, itu baru tuh. Jangan. Tapi kalau bisa jalan berduaan, ilmu dan jodoh, nikah, kenapa enggak? Bib, kalau Arafah ditanya misalnya, Arafah kapan nikah? Jawabnya apa? Belum mampu gitu. Iya, baru mau, belum mampu. Baru mau, belum mampu. Gitu. Baru mau, belum enggak, mampu. jawabnya paling enak ya doain aja. Oh, didoain aja? Iya, agak lebih banyak orang yang mendoakan. Terus kata dia, gua berdoa gue pusing banget gitu. Apalagi doain lo ya? Nah, karena itu juga sebaiknya memang doa kita itu diimbangi dengan hal-hal yang bisa mendukung doa kita. Di samping usaha ya, misalnya sedekah, membahagiakan hati orang lain itu bisa bikin orang akhirnya mendoakan kita kan. Iya, Terus misalnya berziarah atau bersilaturahmi ke keluarga kita, itu juga mempermudah jodoh kita, mempermudah kita dalam berdoa. Atau ziarah ke kubur itu bisa dengan meminta melalui orang-orang yang Allah jelas-jelas cintai. Atau ada resep yang gitu banget dalam berdoa. Doa yang paling mudah diterima itu adalah doanya orang-orang yang terzalimi. Arafah banget. Jadi kalau pengen doanya diterima, cari orang yang bisa menzalimi kamu siapa.
Gimana Kalau- cara nyarinya? Aneh. Jadi orang yang jahat yang zalimi kamu. Gue minta doa dong sama lu gitu. Nah, ya. Nah, artinya apa? Artinya ketika kamu melihat komentar-komentar jelek di medsos tentang dirimu, maka jangan kamu benci kepada orang itu. Doain aja orang itu baik, karena orang itu menzalimi kamu. Ketika kamu menerima itu dan kamu bersabar, artinya doa kamu akan semakin gitu. Jadi kita gak pusing ngelihat komen-komen negatif. Banyak kan komen-komen negatif? Banyak. Banyak. Ya udah. Yuk semua komen negatif yuk. Oke, Arafah. Makasih ya. Makasih ya Bib. Seru banget Seru ngobrolnya. Doain ya Bib. Iya, amin, amin. Doain ya. Doain semoga jodoh sama Bintang Emon. Amin. Undang ya, Iya Bib. kalau Ya, kalau doain kalau ya, Bib. berjodoh ya. Oh ya, nanti kebetulan ini kita mau resepsi. Udah mau resepsi aja. Belum apa-apa. Mau pakai bajunya ini Aduh, udah baju aja. bajunya Naruto. Oh, iya. Biar bagus. Emang ada Bintang 1000 Emon suka bayangan. Naruto? Nggak tahu sih, itu kan Arafah gitu. Nggak tahu dari pihak bintangnya, terserah ya kali ya. Iya, terserah Terserah aja aja. mereka. Kamu udah banyak maunya nih, udah mau Bintang Emonnya, mau Naruto, mau Udahlah nggak usah. kemauannya disedikitin. Oh udah terserah bintangnya dah. Mau apa nih? Ayo udah. Mau pakai baju kayak gini dah. Enggak, Ayo. lebih sedikit lagi. Oh lebih sedikit lagi. Terserah Allah deh. Mau dijodohin sama siapa? Gitu dong. Katanya dulu kita berdoa. Ya nggak apa-apa, tapi kan lebih enak. Terserah Allah deh, jadi enak kita. Mau dikasih apa siapa saja nggak kecewa. Ntar dijodohin sama satpam ngantuk lagi. Emang kenapa tuh? Ya masa satpam ngantuk? Kebanyakan nguap dia. Aduh. Oke, terima kasih Arafah. Sama-sama Habib. Makasih juga Bib. Ya, subscribe di channelnya Cahaya untuk Indonesia untuk nonton video-video yang udah kita bikin dan akan kita bikin. Banyak video dari curhatan-curhatan public figure dan dijawab oleh saya sama ustadz-ustadz yang lain. Banyak Habib, ada video sama Habib Jindan dan lain sebagainya.